Hai semuanya, pada tanggal 6 Desember 2023, Google meluncurkan sesuatu yang disebut Gemini Probe. Alphabet releasing Gemini, its latest and most powerful AI models. Google just introduced its new generative AI model dubbed Gemini. Perceived to be more capable, flexible, and better optimized for smartphones. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat-sangat besar dalam dunia teknologi karena pada Desember lalu, Google sedang menghadapi krisis eksistensial dan kita semua tahu alasannya. ChatGPT. ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready. Hingga saat ini, Google telah menjadi monopoli di pasar mesin pencari dengan pangsa pasar sebesar 91% dan 4,2 miliar pengguna. Namun tiba-tiba, OpenAI hadir dan mengganggu seluruh pasar mesin pencari. Sekarang, kebanyakan orang mungkin berpendapat bahwa ChatGPT hanya memiliki sekitar 180 juta pengguna, yang berarti 23 kali lebih kecil daripada Google. Jadi, kenapa Google harus khawatir? Hal ini karena, hadirin sekalian, ChatGPT secara harfiah adalah bisnis konsumen internet dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Your company is the maker of ChatGPT, which has taken the world by storm. AI chatbot ChatGPT is now the fastest growing consumer app in history. And we have about 100 million weekly active users now on ChatGPT. Jika kalian melihat grafik ini, sementara Instagram membutuhkan 2,5 tahun untuk mencapai 100 juta pengguna, TikTok hanya butuh sekitar 9 bulan untuk mencapai 100 juta pengguna. Tetapi ChatGPT hanya membutuhkan 5 hari untuk mencapai 1 juta pengguna, dan hanya 60 hari untuk mencapai 100 juta pengguna. Dengan kecepatan ini, tahun depan, jika ChatGPT memiliki 1 miliar pengguna, itu bisa memangkas 25% pasar Google. Dan yang lebih penting lagi, OpenAI memiliki dukungan dana dari pemain kuat seperti Microsoft, perusahaan yang punya reputasi membunuh kompetitor melalui taktik bisnisnya. Today we are taking another step to keep our marketplace competitive. The Justice Department has charged Microsoft with engaging in anti-competitive and exclusionary practices designed to maintain its monopoly. Inilah alasannya mengapa ketika Google Bard gagal menunjukkan kompetensinya, harga saham Google jatuh sebesar 10%, dan Google kehilangan $1 miliar nilai saham hanya dalam waktu seminggu. Maka dari itu, Google kini meluncurkan Gemini Nano, Gemini Pro, dan Gemini Ultra. 3 produk AI revolusioner yang diharapkan mampu mengalahkan dominasi pertumbuhan ChatGPT. Peluncuran ini kembali memicu reaksi luar biasa di pasar saham, di mana harga saham Alphabet naik 5% dan menambah $80 miliar nilai perusahaan hanya dalam 1 hari. Jadi, pertanyaan yang muncul adalah, apa sebenarnya kisah di balik perang AI antara Google dan Microsoft? Apa yang membuat Gemini Nano, Pro, dan Ultra begitu istimewa hingga disebut sebagai ChatGPT killers di pasar? Apa perbedaan teknis antara Google dan ChatGPT? Dan sebagai pelajar bisnis, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perang teknologi antara Google dan Microsoft ini? Baiklah, mari kita mulai dari dasar dan memahami mengapa perang AI ini begitu penting bagi Google dan Microsoft. Jika kita melihat rincian pendapatan Google pada tahun 2022, 10,5% pendapatan Google berasal dari iklan YouTube, 11,7% berasal dari iklan Google Network, dan 58,1% hanya berasal dari iklan Google Search. Jadi, dari total 80% pendapatan iklan Google, 58% sepenuhnya bergantung pada iklan pencarian. Seperti yang kita lihat, Google berdiri sebagai pemimpin pasar dalam mesin pencari dengan pangsa pasar yang luar biasa, yaitu 91,85%. Tidak ada pemain lain yang bahkan mendekati posisi Google. Inilah sebabnya mengapa bisnis pencarian sangat penting bagi Google. The world's most popular search engine, Google, as of last month, Google had a global market share of about 92%. Namun, jika kita melihat sisi lain yaitu Microsoft, perusahaan ini luar biasa karena sumber pendapatannya sangat beragam. Jika melihat grafik ini, sumber pendapatan utama Microsoft mencakup layanan cloud, MS Office, Windows, bahkan gaming yang juga menjadi salah satu sumber besar pendapatan Microsoft. Jadi, Microsoft tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Ingatlah poin ini, karena nanti kita akan kembali pada grafik ini. Jika ini sudah jelas, mari kita lanjut memahami lebih dalam tentang perang AI antara Google dan Microsoft. Kisah ini berawal dari tahun 2014. Pada saat itu, Google membuat langkah besar di dunia AI dengan membeli sebuah perusahaan bernama DeepMind seharga $500 juta. Selain itu, jika kita melihat data hingga tahun 2021, Google adalah perusahaan dengan jumlah publikasi riset AI terbanyak. Namun pada tahun 2019, Microsoft memutuskan untuk meningkatkan permainannya
mereka menggelontorkan dana besar sebesar $1 miliar untuk membuat kesepakatan brilian dengan perusahaan AI bernama OpenAI. Microsoft going all in on AI, the world's biggest public company announcing an investment of $1 billion in Elon Musk's OpenAI to build artificial intelligence. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya isi kesepakatan tersebut? Kesepakatannya menyebutkan bahwa OpenAI dapat menggunakan infrastruktur cloud Microsoft untuk melatih AI, dan sebagai imbalannya, Microsoft bisa menggunakan teknologi OpenAI untuk menghasilkan uang. Inilah alasan mengapa perang AI dimulai, dengan Google dan Microsoft sama-sama terjun langsung ke dalam revolusi AI. Seperti yang kita semua lihat, pada November 2022, sesuatu yang luar biasa terjadi ketika OpenAI meluncurkan ChatGPT. Lalu muncul pertanyaan, meskipun Google sudah berinvestasi besar-besaran di bidang AI, mengapa mereka tidak meluncurkan versi chatbot seperti ChatGPT sebelum OpenAI? Ternyata, para engineer Google memang sudah menciptakan chatbot yang sangat mirip ChatGPT, bahkan 2 tahun lebih awal. Tetapi Google memutuskan untuk tidak merilisnya karena khawatir terhadap isu keamanan. Namun kini, dalam dunia bisnis, keputusan itu terlihat sebagai kesalahan besar. Sebuah blunder yang bahkan mempertanyakan kompetensi Google. Untuk menambah tekanan, Microsoft melakukan langkah revolusioner dengan menggabungkan Bing dengan ChatGPT. Dan disinilah muncul siklus kebajikan dari generatif AI tambah search engine. Siklus ini mengatakan, semakin banyak data yang bisa dicari dan dijawab oleh AI, semakin luas cakupan penggunaannya. Semakin luas cakupannya, semakin banyak pengguna baru yang datang, semakin banyak pengguna, semakin banyak data yang masuk, semakin banyak data, AI belajar lebih cepat dan lebih baik. Hasilnya, nilai guna AI meningkat drastis dan menarik lebih banyak lagi kategori pengguna. Dengan cara ini, setiap hari ChatGPT menjadi semakin pintar, sama seperti Google yang dulu semakin baik dalam pencarian seiring bertambahnya jumlah pengguna. Melalui kombinasi baru ini, Microsoft benar-benar menantang eksistensi Google, karena inilah salah satu hambatan masuk terbesar di bisnis ini. Inilah alasan mengapa ketika popularitas ChatGPT melonjak, Google sampai mengumumkan kondisi code red. Semua orang di Google langsung dikerahkan untuk bekerja pada AI, karena bisnis mesin pencari mereka senilai $60 miliar sedang terancam. Karena itulah Google terburu-buru meluncurkan AI mereka sendiri, yaitu Google Bard, yang awalnya dianggap sebagai pengumuman besar dan terobosan. Namun, ternyata Bard begitu buruk, sehingga hanya dalam 1 hari, Google kehilangan $100 miliar nilai saham, dan harga sahamnya anjlok 11%. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat Bard begitu buruk? Nah, mari kita lihat sendiri. Some technical difficulties, I guess you could say, for Google during a test run of its new AI chatbot Bard. Google AI chatbot Bard has been giving incorrect answers. Bard has already made a boo-boo. Cost Google $100 billion in market value. Ini adalah kisah tentang kegagalan Google Bard. Namun, seperti yang kita tahu, Google tidak menyerah. Pada 6 Desember 2023, Google memperkenalkan sesuatu yang disebut Gemini, yang dijuluki sebagai ChatGPT killer di pasar. Begitu diumumkan, harga saham Google langsung naik 5% dan menambah $8 miliar pada kapitalisasi pasarnya. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya kekuatan super yang membuat Gemini begitu istimewa? Bagaimana bedanya dengan ChatGPT? Dan mengapa disebut ChatGPT killer? Nah, disinilah kamu perlu memahami perbedaan antara sistem yang benar-benar multimodal dan sistem yang hanya multimodal. Jadi mari kita pahami konsep ini menggunakan analogi smartphone versus kamera. Baiklah teman-teman, jika kamu melihat sebuah smartphone itu dirancang sejak awal untuk melakukan berbagai macam fungsi. Jadi bisa melakukan panggilan, mengambil foto, mengirim teks, menjelajah internet, dan menjalankan berbagai aplikasi secara default. Semua fungsi ini terintegrasi ke dalam desain fundamental smartphone. Jadi smartphone dibangun dengan ide bahwa ia akan menangani banyak tugas ini secara mulus. Sekarang, melihat ke pasar smartphone, katakanlah Canon mulai menambahkan fitur komunikasi ke kamera tradisionalnya. Sekarang, jika kamu melihat kamera Canon tradisional, kamera itu pada dasarnya dirancang untuk mengambil foto. Tetapi belakangan, jika para pengembang mulai menambahkan lebih banyak fungsi padanya, sehingga bisa melakukan panggilan dan juga mengirim pesan, coba tebak, apakah kamera Canon ini tiba-tiba akan sehebat smartphone asli? Tidak kan? Kenapa? Karena kamera Canon pada awalnya dimaksudkan untuk fotografi. Jadi, fitur komunikasi tambahan itu mungkin tidak akan mulus atau terintegrasi seperti pada smartphone, benar? Jadi sama seperti ini, jika kamu melihat sistem yang benar-benar multimodal dan sistem yang hanya multimodal, sistem yang benar-benar multimodal itu seperti smartphone. Ia dibangun dengan maksud untuk menangani banyak jenis data, seperti teks, gambar, suara, bahkan video. Sedangkan sistem yang hanya multimodal itu seperti kamera tradisional. Pada awalnya dirancang untuk satu set data saja, seperti teks, tetapi kemudian ditambahkan berbagai integrasi
yang mungkin mencakup pemrosesan gambar dan suara. Jadi, sementara Google Gemini benar-benar multimodal seperti smartphone kita, ChatGPT hanya multimodal seperti kamera Canon kita yang ditambahkan fitur panggilan. Jadi, kekuatan super yang dimiliki Google adalah bahwa Gemini dirancang sejak awal untuk memproses gambar, suara, dan teks. Sedangkan ChatGPT pada awalnya hanya dibangun untuk teks, lalu kemudian ditambahkan fitur dari DALL-E dan plugin lainnya. Jadi, sekarang baru ditambahkan lebih banyak fitur. Inilah alasannya mengapa lebih mungkin bahwa Gemini akan mengungguli ChatGPT dalam jangka panjang. Jika ini sudah sangat jelas untukmu, mari kita bahas kekuatan super kedua. Kekuatan super kedua dari Gemini AI adalah versatilitasnya. Gemini AI hadir dalam 3 versi. Versi pertama adalah Gemini Nano, dan versi ini adalah versi ringan yang bisa berjalan di ponsel Android bahkan tanpa internet. Ya, bisa berjalan bahkan tanpa internet. Lalu ada Gemini Pro. Ini adalah versi berat yang akan menjadi otak di balik layanan AI Google termasuk Bard. Dan akhirnya versi paling kuat disebut Gemini Ultra, yang dirancang khusus untuk bisnis dan pusat data. Dan ini adalah sesuatu yang belum dimiliki ChatGPT. Sekarang, jika kamu melihat ke potensi aplikasi Gemini, hasilnya benar-benar menakjubkan. Misalnya, dalam dokumen resmi Google ini, ada seorang anak yang telah menyelesaikan soal fisika dan memasukkan solusi tulis tangannya. Di sisi lain, Gemini dengan hati-hati mempelajari gambar tersebut, memahami tulisan tangannya, memahami di mana anak itu salah, dan tidak hanya memberikan jawaban yang benar, tetapi juga memberikan penjelasan terperinci atas koreksinya. Demikian pula, Gemini juga bisa menerima input seperti ini. Pengguna menunjukkan sebuah gambar dan bertanya dengan input suara tentang cara membuat omelet dengan bahan-bahan berikut. Gemini mampu mengenali objek-objeknya, memahami konteks penggunaannya, dan mampu memberikan langkah demi langkah cara membuat omelet berdasarkan input gambar tersebut. Jadi, jika versi nyatanya sehebat demo ini, itu akan membuka cakupan aplikasi yang sangat besar untuk Gemini. Kekuatan super ketiga yang dimiliki Gemini adalah kekuatan komputasi luar biasa dari Google. Dan kamu tahu, pada akhir tahun ini, kemampuan komputasi Google diperkirakan 5 kali lebih besar daripada OpenAI dan diproyeksikan menjadi 20 kali lebih besar tahun depan. Akibatnya, model AI Google, termasuk Gemini, dapat belajar dan berkembang jauh lebih cepat dan lebih baik dibandingkan ChatGPT. Kekuatan super keempat yang dimiliki Gemini adalah segudang data dari Google. Jadi tidak seperti startup seperti OpenAI yang bergantung pada sumber data publik yang mungkin memiliki kompleksitas hukum, Google memiliki set data miliknya sendiri dari YouTube, Google Books, dan bahkan Google Scholar. Hal ini memungkinkan mereka melatih model AI mereka tanpa menghadapi masalah hukum atas penggunaan materi berhak cipta. Dan kamu tahu, pelatihan Gemini tidak hanya terbatas pada teks berbahasa Inggris, tetapi juga mencakup berbagai bahasa, matematika, bahkan makalah ilmiah. Jadi, rentang data pelatihan yang luas ini memberi Gemini keunggulan unik dalam hal keragaman dan kedalaman pengetahuan dibandingkan OpenAI. Dan kamu akan terkejut mengetahui bahwa ketika kita semua bersenang-senang menggunakan ChatGPT, Google diam-diam mengubah kebijakan privasinya dan tersembunyi di dalam cetakan kecil ada satu kalimat yang akan mengejutkanmu. Kita tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi kita semua menerimanya. Jadi, jika kamu lihat ini, kebijakan privasi Google menyatakan, Google menggunakan informasi untuk meningkatkan layanan kami dan mengembangkan produk, fitur, dan teknologi baru yang bermanfaat bagi pengguna dan masyarakat. Misalnya, kami menggunakan informasi yang tersedia secara publik untuk membantu melatih model AI Google dan membangun produk dan fitur seperti Google Translate, Bard, dan kemampuan Cloud AI. Jadi singkatnya, Google memiliki hampir seluruh web di ujung jarinya, dan Gemini dapat memanfaatkan kumpulan informasi yang sangat besar dan beragam yang berada jauh di luar jangkauan para pesaingnya. Inilah alasan mengapa Gemini AI dianggap lebih baik daripada ChatGPT saat ini. Bahkan, dalam serangkaian 32 benchmark, Gemini mengungguli ChatGPT di 30 dari 32 tes. Dan jika kamu menelusuri lebih dalam, ada satu benchmark khusus yang sangat signifikan, yaitu Multitask Language Understanding Benchmark. Ini adalah tes yang sangat sulit, yang mencakup 57 subjek berbeda, seperti hukum dan biologi, dan diuji untuk melihat seberapa baik AI memahami dan bernalar tentang topik yang kompleks. Dalam tes ini, Gemini Ultra meraih skor mengesankan 90,4%, yang lebih tinggi daripada para ahli manusia, yang berada di 89,8%. Jadi skor tinggi ini menunjukkan bahwa Gemini Ultra tidak hanya memahami banyak informasi, tetapi juga dapat berpikir melalui masalah dan memahami apa yang dimaksud, bahkan lebih baik daripada manusia. Apakah ini berarti OpenAI sudah kalah dalam pertempuran? Tentu saja tidak. Karena jika kamu lihat perbandingan ini, Google mengalahkan OpenAI hanya dengan selisih kecil. Dan dalam waktu dekat, OpenAI akan meluncurkan GPT-5 yang akan spektakuler dan luar biasa. Inilah betapa ketatnya perang AI saat ini.
Dan sekarang jika kamu kembali ke bagan kita, kamu akan memahami betapa kuatnya Microsoft pada saat ini. Bagi Microsoft menangkap pasar pencarian hanyalah segmen diversifikasi lainnya. Jadi bahkan jika Microsoft tidak berhasil menguasai pasar pencarian, itu masih tidak masalah. Tetapi, jika mereka memenangkan perang ini, Microsoft akan berakhir dengan memakan pasar monopoli untuk menjadi perusahaan teknologi paling kuat dalam sejarah internet. Inilah kisah perang AI tahun 2023. Dan terlepas dari siapa yang menang atau kalah, ada 3 pelajaran yang perlu kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama, tidak ada perusahaan. Saya ulangi, tidak ada perusahaan, betapapun dominan atau termonopoli, yang aman dari disrupsi. Jadi, baik kamu perusahaan kecil atau raksasa, selalu terus berinovasi dan miliki tim kecil, atau setidaknya satu orang yang terus mengeksplorasi peluang pasar berbeda untukmu. Dalam jangka panjang, eksperimen ini akan membantumu masuk ke beberapa peluang menakjubkan yang bahkan tidak disadari pesaingmu. Yang kedua, seiring AI semakin membaik, kamu pun perlu meningkatkan diri. Kamu perlu terus belajar bagaimana menggunakan alat-alat AI ini untuk menjadi aset tak berwujud bagi perusahaanmu. Atau, jika kamu pemilik bisnis, luangkan sedikit waktu dan terus bereksperimen dengan alat-alat AI ini. Karena sebuah penemuan kecil dapat membuatmu jauh lebih unggul dibandingkan kompetisimu. Yang ketiga, waktu adalah variabel yang paling diremehkan yang dapat membangun atau menghancurkan sebuah bisnis. Itu saja dari saya untuk hari ini, teman-teman. Jika kamu belajar sesuatu yang bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka untuk membuat saya senang. Dan untuk studi kasus bisnis dan politik yang lebih informatif seperti ini, silakan berlangganan saluran kami.